Jangan sekali-kali kita dengan congkak mengatakan apa itu tradisi lokal, kearifan lokal, bid'ah semua, orang nggak paham. Yang Islam sendiri juga gabungan dari mengakomodir budaya lokal, betul nggak? Ya itu persoalannya. Jadi ya sudah terlalu banyak kalau saya cerita syariat Islam itu budaya lokal. Budaya lokalnya seperti itu. Ya sudah kita hormati aja. Tetapi kita juga punya budaya lokal yang jangan kita benturkan dengan syariat Islam. Betul nggak gitu? Kita tidak usah membenturkan budaya lokal dengan syariat Islam. Bagaimanapun kita pertama-tama orang Indonesia dan kedua kita beragama Islam, maka ke depan Islam dan keindonesiaan harus sejajar untuk menatap masa depan kita semuanya. Lupakan saja masa lalu, nikmati saja hari ini, serahkan saja masa depan kepada Tuhan. Dengan sebab engkau selalu meratapi masa lalu dan menakuti masa depan, engkau kehilangan kenikmatan hari ini. Carilah, larilah yang kencang, wahai kekasihku. Jangan sering menoleh ke belakang, nanti engkau akan tertinggal. Kijang itu larinya lebih kencang dari macan, tetapi akhirnya tertangkap juga karena kijang terlalu sering menoleh ke belakang. Ada satu standar etika meyakini para nabi, para rasul, yaitu la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami tidak boleh membeda-bedakan salah seorang nabi, salah seorang rasul dengan yang lainnya. Semuanya satu level, semuanya hamba Allah, semuanya utusan Allah. Kita tidak boleh membeda-bedakan, semuanya adalah satu level, kecuali Allah sendiri yang memberikan berbagai macam kriteria yang disebut dengan ulul azmi, ya, para rasul yang kelas ulul azmi seperti Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Ayub, dari kesabarannya, daripada ujiannya yang sangat besar, itu Allah yang menjelaskan. Tapi kita tidak boleh lancang bahwa ini Nabi ini lebih hebat dari Nabi ini. Semuanya sama utusan Allah. Nah, itu saya kira itu bisa menjadi standar umum bagi kita dalam bermasyarakat, juga tidak membeda-bedakan bahwa kiai ini lebih alim. Itu tidak etis loh. Ya, ini di masyarakat masih sering terjadi, ya, membedakan. Masih pinter juga buya daripada kiai pesan, enggak, tidak etis begitu. Ya udah, sama-sama kiainya perlu kita hormati, sama-sama mursyidnya, sama-sama ahli agamanya, kita ikuti saja lah. Jangan membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Kemudian kemungkinan yang dimaksudkan dengan ada nabi-nabi yang diceritakan dan ada yang tidak diceritakan, itu adalah sebelum Nabi Muhammad diutus jadi Rasul. Ketika Nabi Muhammad diutus jadi Rasul sudah selesai, karena dia khatamul anbiya wal mursalin, Nabi penutup, Nabi terakhir. Setelah itu tidak ada Nabi lagi. Jadi nggak mungkin ada Nabi yang lahir pada tahun setelah tahun 571 ditambah 40 ya. Kan 571 lahirnya. 40 jadi berapa? 51. Jadi 631. Ya. 571 40. Kan diangkatnya 40 tahun. Jadi 630, 611 ya. Iya. Setelah tahun 611 sudah tidak mungkin ada nabi lagi karena dia penutup. Nabi pungkasan. Sudah selesai. Nah, ini tidak pernah ada nabi tahun berapa?
tahun 1900 nggak mungkin. Setelah itu sudah nggak ada nabi lagi. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Jadi kemungkinan ada nabi di tempat yang lain yang tidak diceritakan dalam Al-Quran itu adalah sebelum tahun 611. Itu saja. Setelah nabi dan rasul, itulah nabi terakhir, la nabiyya ba'dah. Kemudian sifat kenabian pada setiap generasi, setiap kelompok dan kabilah itu berlaku lokal. Sehingga pada zaman yang sama ada dua nabi dengan syariat yang berbeda. Ya. Ada 2, 3, 4 nabi malah. Iya kan? Itu dalam satu saat yang sama, yang satu di Mesir, yang satu di Irak, yang satu di Syria, yang ada masalah dengan syariat yang berbeda, syariat yang berbeda, Tuhan yang sama. Sebab syariat akan mengikuti situasi dan kondisi. Syariat itu sifatnya selalu kondisional. Pada zaman Nabi Muhammad, kakak adik boleh dikawinkan enggak? Pada zaman Nabi Adam, kakak adik dikawinkan boleh enggak? Kenapa boleh? Sekarang boleh enggak? Ya sudah berapa? Ya kan begitu. Dulu pada zaman Nabi Muhammad perbudakan dilarang enggak? Sekarang boleh diteruskan enggak? Melawan ada hak asasi manusia, melawan dunia. Nah itu kan persoalannya. Jadi kalau namanya fikih itu sifatnya selalu kondisional. Iya, selalu sifatnya kondisional dan situasional. Dan fikih itu tidak lebih adalah dugaan-dugaan. Jadi kalau dugaan tidak pasti kebenarannya. Hanya dugaan kebenarannya lebih besar gitu aja pertanyaan, tapi pasti yang enggak. Itu. Jadi artinya bahwa Siddhartha Gautama tahun berapa? Coba dihitung, dilihat tahun berapa. Kalau sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul ya mungkin. Tapi kalau sudah setelah Nabi Muhammad ya nggak mungkin dong. Karena Nabi Muhammad dengan Nabi yang lain Nabi bersifat regional, bersifat lokal. Kalau kenabian Nabi Muhammad itu bersifat universal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, berlaku untuk seluruh umat manusia di bumi ini. Kalau yang itu ke suku masing-masing. Nah, seperti di tanah Jawa. Kenapa di tanah Jawa ini, di Indonesia umumnya, kok agama Islam begitu cepat tersebar menjadi sampai sekarang menjadi mayoritas umat Islam, berbeda dengan di negara-negara yang lain? Itu ternyata kenapa? Karena Tuhannya orang Jawa, orang Indonesia itu sama dengan Tuhannya umat Islam, yaitu Tuhan yang tidak bisa dilihat. Laisa kamitslihi syai'un, namanya agama kapitayang. Jadi bukan agama Hindu, Buddha dan sebagainya, bukan, tapi ya agamanya agama lokal kita ini namanya agama kapitayang. Tuhan itu tidak bisa diimajinasikan seperti apa dan tidak mungkin bisa dilihat Tuhan itu. Jadi sama dengan ketuhanan Islam. Jangan-jangan nabinya agama kapitayang orang Jawa, ya betul dia sebagai utusan Tuhan juga. Kok gak udah bahasa Arab, dia pakai bahasa Jawa dong. Nabi Muhammad kalau turunnya di Indramayu pakai bahasa apa? Ya sesuai bilughati qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Kalau orangnya di Tasikmalaya dia pakai bahasa Sunda lah. Terus kalau di Indramayu nanti ada nadran enggak? Ya insya Allah ada. Ada mapaksir enggak? Ya ada. Nah itu artinya bahwa tetap mengakomodasi budaya lokal yang ada. Ibadah haji itu merupakan mengakomodir budaya lokal, karena ini menghasilkan uang, meningkatkan kesejahteraan,
Makanya dirawat Ka'bah itu. Yang dihancurkan berhalanya, Ka'bahnya dirawat. Dengan ada Ka'bah saja orang orang Arab bisa makan loh. Betul nggak? Kalau di Indramayu orang datang ke Indramayu minum air Cimanuk, ya sengaja datang untuk mandi di sungai Cimanuk dengan khasiat-khasiatnya gitu. Ya, setahun sampai 50 juta, 100 juta makmur Indramayu ini. Gimana lagi? Betul nggak? Tukang becaknya laris nggak? Kos-kosan laris nggak? Yang dagang rujak, yang dagang sarabi, semuanya kan. Sunan Gunung Jati aja orangnya udah mati kok. Beliau almarhum almaghfurlah, ya Sunan Gunung Jati sudah meninggal kan, masih bisa ngasih makan orang puluhan ribu orang kok. Berapa ribu orang bisa makan di Gunung Jati nih, yang jual menyan, jual kembang, jual air, mimpin tahlil, betul nggak? Ojeknya, ya penginapannya, kos-kosannya dan sebagainya. Nah, kenapa kemakmuran? Bayangkan orang yang udah mati tapi masih bisa sih makan orang yang hidup seperti itulah kira-kira. Ya, jadi artinya mengakomodir budaya lokal. Kalau kita lihat ibadah haji itu apa sih? Tidak lebih main-main kok. Di sana apa yang kerjakan? Camping-campingan, betul nggak? Terus muter-muter, betul nggak? Terus bolak-balik, terus lempar-lemparan, betul nggak? Main-main kan? Iya, tapi itu napak tilas perjalanan seorang anak manusia yang mencari Tuhan. Namanya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu aja. Itu seremoni semacam itu adalah untuk menekan. Makanya falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum apa? Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi di negara dia aman dan juga bisa ngasih makan. Ka'bah itu bisa ngasih makan orang Arab kan? Ya sudah. Itu. Jadi itu milik umat Islam sebetulnya mah. Karena sejarahnya begitu ya, akhirnya milik keluarga Saudi kan gitu. Ya udah. Tapi tuntutan orang untuk minta Mekah dan Madinah harus di manage oleh organisasi Islam dunia sudah lama. Kalau sekarang kan milik Saudi, betul nggak? Iya, itu aja. Nah, jadi kembali lagi bahwa nabi-nabi yang setelah diutusnya Nabi Muhammad dinyatakan sudah tidak mungkin ada nabi lagi karena beliau adalah nabi yang terakhir. Ya, syariat nabi-nabi ada yang bersifat lokal, ada yang regional, dan ada yang universal. Nabi Muhammad syariatnya bersifat universal. Adapun Nabi Adam, Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh itu sifatnya lokal, atau paling tidak seperti Nabi Musa itu sifatnya regional. Nah itu. Kemudian lagi kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Semuanya satu level. Kecuali Allah yang menjelaskan bahwa nabi ini adalah nabi lebih hebat, itu Allah yang menentukan. Kita tidak boleh membeda-bedakan satu nabi dengan nabi yang lain. Kemudian bersifat universalnya Kanjeng Nabi Muhammad juga itu artinya tidak lepas bahwa budaya lokal yang bagus tidak dihilangkan semuanya. Seperti mandi junub, sebelum syariat Islam diturunkan dari ini, mandi junub itu bukan syariat yang ujung-ujung jatuh dari langit, tapi dari tradisi budaya masyarakat yang sudah ada sejak dulu. Setiap sesuami istri selepas bersanggama itu diwajibkan mandi, namanya mandi junub. Jinabat. Sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul itu tradisi itu berlaku.
Jadi ditanya, kamu tiap malam mandi nggak kena ini apa namanya? Angin. Apa itu? Rematik. Rematik. Enggak. Ini refreshing ini nih. Bisa nyadon. Bisa apa nyadon tuh? Mindo. Dicoba betul, iya bisa kan. Oh iya itu sehat. Oh bagus, ya udah dirangkul, diakomodir, dirangkul, ya udah disyariatkan bahwa kalau habis bersanggamanya diwajibkan mandi, kan begitu persoalannya. Sebelum Nabi dia itu sebagai Rasul, orang Arab pada sunat kok. Iya kan? Tradisi lokal yang berlaku di Jazirah Arabia bahwa orang laki-laki disunat. Dibuang nggak? Yang bagus sih, dia bilang aja. Ya makanya jangan sekali-kali kita dengan congkak mengatakan apa itu tradisi lokal, kearifan lokal, bid'ah semua, orang nggak paham. Yang Islam sendiri juga gabungan dari mengakomodir budaya lokal, betul enggak? Ya itu persoalannya. Jadi ya sudah terlalu banyak kalau saya cerita syariat Islam itu budaya lokal. Budaya lokalnya seperti itu, ya sudah kita hormati aja. Tetapi kita juga punya budaya lokal yang jangan kita benturkan dengan syariat Islam, betul nggak gitu? Jadi ya, ke depan akhirnya Pak Dokter Denny ya kita tidak usah membenturkan budaya lokal dengan syariat Islam. Bagaimanapun kita pertama-tama orang Indonesia dan kedua kita beragama Islam, maka ke depan Islam dan keindonesiaan harus sejajar untuk menatap masa depan kita semuanya. Maka saya itu aja. Iya. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.